ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Para jemaah, kita masih melanjutkan tentang keutamaan baca sholawat yang mana sholawat adalah merupakan doa kesejahteraan, doa keselamatan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umatnya, yang mana manfaat dan pahalanya kembali untuk umatnya yang paling banyak baca sholawat. Ini kenapa ya? Jadi sholawat ini memang doa untuk Nabi, tapi bukan berarti Nabi kurang barokah, kurang manfaat, kurang rahmat dari Allah. Ibarat sholawat itu adalah Nabi Muhammad ini semacam air dalam gelas ini, sudah full rahmat, full keberkahan. Kalau air di gelas ini udah penuh, kita tambahin dengan air lagi, maka akan meluap tidak? Akan meluap. Maka meluapnya itu murni 100% untuk orang yang nuangkan air itu lagi. Sebagaimana gelas air sudah penuh kita tuangkan lagi, begitu juga baca sholawat. Memang doa untuk Nabi, tapi kebaikannya, manfaatnya semua untuk umatnya yang paling banyak baca sholawat. Kenapa ya Pak? Biasanya anteng. Hadirin, yang pertama ya, sholawat ini kalau Bapak Ibu sekalian nggak sempat dzikir la ilallah, nggak sempat dzikir subhanallah, tidak sempat dzikir yang lain-lain, tapi Bapak Ibu ya tidak tinggalkan sholawat, itu udah mencukupi dari kelalaian kita. Hanya saja Anda kalah dengan orang yang bersolawat juga, baca dzikir tasbihat juga. Yang pertama diantaranya sholawat keutamaannya setara dengan 10 kali istighfar, dapat 10 rahmat. Sekali baca sholawat dibalas oleh Allah 10 ampunan, 10 rahmat. Hadis riwayat Imam Muslim 875. Kata Rasul, man shalla alayya sholatan, siapa yang baca sholawat sekali untukku, sallallahu alaihi biha asyran, Allah balas 10. Padahal dalam hadis Sahih Bukhari Muslim kita diperintah beristighfar 100. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sampai 100. Kalau sholawat 10 aja udah 100 nilainya.
sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad. Yang paling gampangnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 10 aja kita baca, nilainya 100. Kalau Bapak Ibu istiqomah setiap hari baca 100, berarti Anda berhak mendapat ampunan dan rahmat Allah 1000. Karena sholawatnya include dzikir tasbihat, masuk di dalamnya juga include istighfar, dan dia sholawat sendiri. Makanya ada satu keunikan, semua amal soleh Allah tidak melakukannya kecuali sholawat. Allah perintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Allah perintahkan kita untuk haji umroh, Allah tidak haji umroh. Allah perintahkan kita untuk zakat dan sedekah, Allah tidak zakat sedekah, nggak mungkin lah. Allah berzakat bersedekah, Allah yang maha kuasa, Allah yang memiliki jagat raya. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk puasa Ramadan, Allah tidak berpuasa. Tetapi ketika Allah perintahkan kita untuk sholawat, maka Allah sendiri bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah sendiri berselawat. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna ala nabi, berselawat kepada baginda Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, wahai orang-orang beriman, kalian juga berselawat. Betapa hebat amalan ini. Jadi manfaat selawat memang dunia akhirat, ya. Coba kita lanjut lagi. Yang keduanya diantaranya Bapak Ibu, justru ini yang terpentingnya. Saat dimana kita baru dibangkitkan dari kubur-kubur kita, yang mana Allah dalam keadaan murkanya, semua musibah di dunia ini tidak ada berapa persennya, enggak ada 1% dari dahsyatnya hari kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi mengeluarkan beban yang beratnya. Bukan cuma gunung hancur, bumi mengeluarkan beban yang beratnya. Wa qalal insanu malaha, manusia bertanya-tanya, ada apa ini? Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nas kal farashil mabthus, manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibal, sedangkan gunung-gunung kal ihnil manfush, seperti kapas yang dihempaskan. Idza syamsu kuwirat, matahari digulung. Wa idzan nujumun kadarat, bintang-bintang yang miliar-miliar berterbangan, berjatuhan, bertabrakan. Idza samaun fatarat, langit terbelah. Ya, hadirin, begitu dahsyatnya hari kiamat. Gempa bumi, tsunami dan macam-macam di Indonesia atau di belahan dunia ini, gunung meletus, itu enggak ada 1% dari dahsyatnya hari kiamat. Justru pada hari kiamat yang paling bercahaya pertama kali bukan sholat, puasa dan sebagainya, tapi sholawat dulu. Makanya jangan pernah tinggal sholawat, hadirin. Sholat nanti itu. Jadi pas goncang hari kiamat sholat belum, nanti pas udah kita diberikan ketenangan oleh Allah dengan apa? Dengan permintaan Nabi, maka Nabi meredam murkanya Allah. Karena padang mahsyar adalah merupakan puncak marah dan murkanya Allah kepada dosa-dosa kita. Sampai para nabi pun tidak bergeming. Kita datang ke Nabi Adam, padahal 24 nabi ada, tapi tidak bisa memberikan apa-apa. Yang disebut pun dalam ratusan hadis tentang syafaat cuma 5 orang aja. Kita datang ke Nabi Adam, beliau angkat tangan, bebannya apa? Pernah makan buah khuldi. Kita datang ke Nabi Nuh, bebannya apa beliau? Pernah doain orang kafir mati semua. Nabi Adam dilarang makan buah khuldi, ada dalam surat Al-Baqarah 35. Nabi Nuh pernah berdoa kehancuran alam semesta, kehancuran orang-orang kafir, kematiannya dengan adanya banjir bandang, ada dalam surat Nuh ayat 26. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Kata Nabi Adam, Nabi Nuh, kami nggak bisa. Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, tolong kami. Kata Nabi Ibrahim, saya pernah berbohong 3 kali. Kita minta tolong sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, saya pernah nonjok anak buahnya Fir'aun, glok mati sekali tonjok. Dalam surat Al-Qasas ayat 15. Fawakazahu Musa faqadu alaihi. Kita datang ke Nabi Isa, kata Nabi Isa, beban saya lebih berat. Kenapa? Saya disembah sebagai anak Tuhan. Ini kesesatan pengikut Nabi Isa. Nabi Isa gara-gara ada mukjizatnya disembah menjadi anak Tuhan. Aku bukan anak Tuhan. Aku manusia seperti kalian, tapi diberikan kitab dan mukjizat.
Makanya para sahabat itu imannya sangat kuat sehingga mereka tidak menuhankan Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka menyaksikan mujizat-mujizat Nabi Muhammad, bisa membelah bulan purnama, air terkeluar dari jari jemari beliau, berbicara dengan onta, susu satu gelas mencukupi 70-80 orang, berbicara dengan pohon, diucapkan salam dengan pohon, dan lain-lainnya. Hadirin, goncangan hari kiamat yang berlaku bukan sholat, puasa ini dulu, bukan. Tapi apa? Nih, hadisnya hilang. Hadisnya riwayat daripada Imam Tirmidzi nomor 486. Ketika kita udah minta tolong sama nabi-nabi semuanya dan mereka angkat tangan, tidak berani memberikan pertolongan karena punya beban-beban kehidupan mereka, punya dosa ataupun aib-aib mereka, yang berani dan bisa meredam marahnya Allah cuma satu manusianya, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, apa kata baginda? Aulan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling utama dekat dengan aku pada hari kiamat, orang yang menjadi prioritas, orang yang paling dekat dengan aku nanti pada goncangan hari kiamat, aksaruhum alayya salatan, yang paling banyak baca solawatnya, yang tahajud, ahli Quran, ahli ini tuh nanti, keutamanya nanti. Yang pertama solawat dulu. Makanya sahabat mulia Ubay bin Ka'ab sebagai penghafal Quran macam air 30 juznya, beliau pernah mengimami tarawih dalam hadis Imam Malik nomor 250 dalam kitab Muwatta'nya. Sahabat Tamimud Dari dan Ubay bin Ka'ab hafalan Qur'annya ini macam air 30 juznya. Beliau ini khususnya Ubay bin Ka'ab ya, saking hebatnya bacaan Qur'annya nggak ada waktu lagi tuh untuk ngapa-ngapain. Tapi dengan begitu juga beliau ini pernah ngimamin Pak sholat tarawih habis Isya, selesainya menjelang makan sahur. Boleh dicoba tuh di Masjid Al-Amanah, sholat tarawih habis Isya kelarnya makan menjelang makan sahur. Insya Allah nggak ada yang ngikutin itu. Hadirin, itu nanti saya tampilkan hadisnya. Nah, jadi pada hari kiamat, apa sih korelasi goncangan hari kiamat dengan sholawat? Ini di hadisnya, orang yang paling dekat. Jadi bapak ibu yang banyak baca sholawatnya, cahayanya akan memancar, kata Rasul, itu umatku yang banyak baca sholawat pada goncangan hari kiamat dalam keadaan sangat menakutkan. Kita paling adem Pak, dekat dengan baginda Rasul. Makanya hadirin ya, saya pernah ngingetin ini, jangan tinggal sholawat, minimal sebelum kita meninggal dunia udah istiqomah baca 1000 aja deh Pak. Nih, sebelum kita wafat meninggal udah istiqomah baca 1000 aja Pak. Kalau bapak ibu terlalu panjang bacaannya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang pendek aja nggak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pesantren Lirboyo kemarin yang kena framing dari stasiun TV apa gitu, itu kan santrinya 40.000 Pak. Ditanya sama Kiai Mahrusnya nih, yang sepuhnya dulu ya, beliau katakan, Kiai ditanya apa sih amalannya? Sholawat. Saya cuma baca sholawat ini aja, sholat Jibril sehari 1000. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang ketiga, hadirin, sholawatnya adalah koneksi batin kita kepada Rasul. Sholawat kita disampaikan ke kubur Nabi. Dan di sini saya mau bawakan hadis nih yang udah lebih dari 100.000 hadis hitungannya. Bukhari 7.000 hadis, Muslim 7.000 hadis dalam Maktabah Syamilahnya. Ya, Nasai 10.000, Nasai Kubro. Ya. Kemudian Tirmidzi 5.000, Abu Daud 5.000-an, Ibnu Majah 5.000, 4.000-an. Demikian juga nanti Musnad Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad 27.000. Musnad Imam Ibnu Abi Syaibah 37.000. Ini aja udah 70.000 hadis, Pak. Belum lagi nanti Musnad Imam Syafi'i, Muwatta Imam Malik. Imam Tabrani ada namanya kitabnya Mu'jam Shaghir, Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat. Belum lagi Musnad Imam Ibnu Khuzaimah, Musnad Imam Ibnu Hibban, belum lagi Imam Daraqutni, belum lagi Imam Hakim dalam Mustadraknya, belum lagi Imam Ibnu Ja'ad, belum lagi Imam Ibnu Syahin,
Ini cuma ada dalam 2 kitab, Imam Abu Ya'la dan Imam Baihaqi. Sudah lebih kita telaah dari 100.000 hadis itu, Pak. Bagaimana Rasul menyatakan tentang kehidupan para nabi di alam kuburnya. Nih, Nabi bersabda, al-anbiya ahya, para nabi itu hidup, fi kuburihim yusallun, di kubur-kubur mereka hidup menjalankan sholat, tapi bukan sholat 5 waktu lagi, sholat untuk bernikmat-nikmat di alam kuburnya, dalam rangka menjelang hari kiamat, menunggu hari kiamat. Hadis semacam ini pun saya belum mendapati untuk para wali Allah, para ulama soleh, para orang-orang solihin. Saya nggak dapati itu. Ini cuma para nabi, khususnya mereka menjalankan sholat. Kalau Nabi Muhammad lebih spesial, beliau mengetahui bacaan sholawat kita. Ini nomor 3, Pak. Bacaan sholawat kita disampaikan ke kubur Nabi. Apa nggak senang Bapak Ibu namanya disampaikan ke kubur Nabi, dikenal oleh Nabi dari sekarang? Nabi bertanya kepada para malaikat, wahai malaikatku, ini sholawat dari siapa? Dari umatmu ya Rasul. Yang mana? Di Jakarta. Jakarta mana? Utara, selatan? Enggak ya Rasul, di utara. Di mana? Di Masjid Al-Amanah. Makanya bersalawat, Pak. Allahumma sholli ala. Ya, hadirin, sampai para sahabat pun tidak sampai logikanya. Ya Rasul, bagaimana bacaan sholawat kami disampaikan ke kuburmu? Bukankah engkau sudah jadi tulang belulang? Bukankah engkau sudah rapuh dengan tanah? Coba kita lihat nomor 3. Setiap bacaan sholawat kita maka disampaikan ke kubur Nabi, dan beliau mengetahui itu. Ya, ini supaya kita ada koneksi batin kepada baginda Rasul. Makanya para ulama salihin yang udah sampai sholawatnya kepada Nabi, kerap sekali mereka mendapatkan mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Apalagi Romo Yai Taifur Mawardi yang baru meninggal 2 bulan 3 bulan lalu, itu kerap sekali beliau bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Saking dekatnya koneksi hati para ulama dengan baginda Rasul, ada koneksi batin, Pak. Kita buka hadisnya yang sekarang riwayat daripada Al-Imam Abu Daud. Nomornya pada 1000 maksud saya, 1049. Orang-orang Salafi Wahabi pun menyatakan hadis ini sahih, padahal mereka alergi tuh dengan bicara kayak beginian. Orang udah mati aja katanya. Kalau kita enggak, ini hadis sahih, Pak. Bahkan guru besar mereka mengatakan hadis ini sahih, kata Syekh Albani. Nih coba kita lihat. Nabi bersabda, inna min afdali ayyamikum, sesungguhnya hari-hari kalian yang paling afdal adalah yaumul Jum'at, hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat diciptakan Nabi Adam. Wa fihi qubida, pada hari Jumat juga Nabi Adam diwafatkan. Wa fihi nafqah wa fihi sa'qah, pada hari Jumat dibangkitkan hari kiamat. Maka kata baginda Rasul apa? Fa'aksiru alayya minas salati fih, maka perbanyaklah baca sholawat pada hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena sungguhnya bacaan sholawat kalian disampaikan alayya, ke kuburku. Sahabat tadinya nggak paham, Pak. Sebelum Nabi menjelaskan, logika mereka nggak sampai. Bagaimana orang udah meninggal kok? Ternyata ada statement dari Nabi, kalau kami hidup di alam kuburnya. Nih coba. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, kaifa tu'rad salatuna alaik, bagaimana salawat kami disampaikan ke kuburmu? Wa qad arimta, bukankah engkau sudah jadi tulang belulang? Yaqulun, atau mereka berkata, balita, bukankah engkau sudah rapuh menjadi tanah? Faqal, Nabi bersabda, tidak demikian wahai para sahabatku. Kenapa? Innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha jalil, maha agung. Harrama alal ardi, sungguh Allah mengharamkan kepada tanah, kepada bumi, ajsadal anbiya, untuk memakan jasad para nabi. Para nabi utuh jasadnya di alam kubur. Khusus Nabi Muhammad disampaikan oleh para malaikat dengan perintah Allah. Ada petugas-petugasnya. Ya. Bahkan kalau saya mau buka kitab satu lagi, ini udah melebihi daripada
15-16 kitab hadis yang segini-segini panjangnya dalam riwayat Imam Bazzar dengan tegas, inna lillahi malaikah, sesungguhnya Allah memiliki petugas para malaikatnya. Cuma itu belum saya buka tuh karena jauh-jauh nih Pak kitabnya ya. Sebentar, kalau masih lama kan waktunya ya Pak, masih lama nggak? Sampai jam 8 Pak? Bentar, ini nih saya tampilkan. Berarti ini udah hampir bukan 100.000 lagi, lebih deh. Atau sudah ada, alhamdulillah. Ini kitabnya Imam Bazzar hadirin. Tadi aja udah belum tidak didapati, udah melewati kitab sekian banyak. Cuma ada dalam Abu Ya'la dan Imam Baihaqi. Sekarang Imam Bazzar. Tuh, Musnad Bazzar. Ini yang saya klik tuh. Nomor 1000 sekian. Ini lebih jelas lagi. Allah memiliki para malaikatnya. Rasulullah masih mendoakan kita di kuburnya. Makanya syariat bertawassul kepada Nabi. Bertawassul bukan minta hajat kepada Nabi. Ya Rasul, saya ingin jodoh, saya ingin punya kerjaan, saya ingin begitu. Bukan, itu mah nggak boleh. Tapi bertawassul kepada Nabi. Bahkan begini Pak, jadi bertawassul itu supaya Nabi mendoakan kita kepada Allah. Kenapa? Karena emang begitu beliau katakan, aku masih hidup, masih mendoakan kalian. Ini orang yang ngaji hadisnya cuma kullu bid'atin dolalah. Cuma hadisnya kullu bid'atin dolalah, nggak sampai ini Pak. Ya, ujuk-ujuk dia nyalahin tuh. Bid'ah, nggak ada contoh Nabi. Makanya itu orang disebut Wahabi, apa? Wawasan hanya bid'ah. Nih lihat, apa kata Rasul? Hadis ini derajatnya hasan. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang telah meriset hadis ini, inna lillahi malaikatan, sesungguhnya Allah memiliki petugas para malaikat, sayyahin, keliling-keliling seluruh dunia, yuballighuni an ummatis salam, yang menyampaikan salawat salam umatku ke kuburku. Tuh, lebih jelas lagi, Allah memiliki petugas para malaikat. Hadirin, kalau kita bersalawat dari Sunter ini Pak, dengan secepat itu pun disampaikan ke kubur Nabi. Apakah Bapak Ibu nggak senang namanya udah dikenal oleh Rasul sebelum pertemuan di mana? Di padang mahsyar. Baik. Hadirin, kemudian yang selanjutnya, yang nomor 4 diantaranya bahwa nomor 4, nomor 5 mirip-mirip Pak. Kalau disebut nama Nabi jangan diam. Mungkin kita dengar lagi tausiah seorang ustadz, kiai ataupun khotib. Khotib ini ngucapin, Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad apa? Sallallahu alaihi. Kalau enggak dibilang pelit oleh Rasul atau menyesal. Ini saya tampilkan satu hadis aja yang riwayat Imam Tirmidzi-nya. Ya. Kata Nabi, al-bakhil, siapa itu orang yang pelit? Alladzi man dzukirtu indahu. Sebentar. Nomor hadisnya pun udah lumayan nih, 3000 sekian. 3891. Nabi bersabda, ini nomor 4, nomor 5 hadirin. Kata Rasul, al-bakhil. Sebenarnya sih hadis-hadisnya sudah saya hafal, cuma saya ingin meyakinkan Bapak Ibu sekalian tuh ada hadisnya begitu. Jadi kita buka kitab loncat sana loncat sini, buka kitab Imam Bukhari, Imam Tirmidzi. Sebenarnya dari kitab Imam Nawawi cuma saya racik ulang karena Imam Nawawi tidak menyampaikan yang tadi tuh, yang udah lebih daripada 100.000 hadis itu. Nggak ada dalam kitab Imam Nawawi, makanya saya tambah sedikit biar lebih enak memahami sholawat itu. Kata Rasul, al-bakhil, siapakah orang pelit itu? Alladzi man dzukirtu indahu, orang yang nama saya disebut di hadapannya, dia dengar nama aku Muhammad, falam yusalli alayya, tapi tidak baca sholawat untukku. Baik ucapan dalam hati sekalipun lagi khutbah, imam khotib lagi khutbah, ucapkan sallallahu alaihi, boleh juga sallallahu ala Muhammad, boleh juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, gitu ya. Yang keenam, hadirin, yang keenam kata Nabi, bacaan salat. Kalau kita ngucapin salam, maka setiap kita baca salam salawat kepada Nabi, maka roh Nabi dikembalikan ke jasadnya Pak. Jangankan kita ke kubur Nabi hadirin, kita mau datang ziarah kubur aja, apa yang kita ucapin pertama kali? Assalamualaikum ya ahlal
kubur. Kata Rasul, hum yujibun, mereka menjawab salam kalian, walakin la tasma'un, kalian enggak dengar. Lagian kalau kita dengar enggak enak juga, Pak. Waalaikumsalam, kabur gitu kan. Ini khusus, Pak. Sebenarnya tadi sudah cukup Nabi itu hidup di alam kuburnya. Ini untuk penguatan lagi. Kalau kamu ucapin sholawat salam atau memberikan salam kepada aku, maka Allah kembalikan rohku. Kita terima hadis ini, semuanya kuasa Allah, Pak. Kan bab agama ini enggak cukup dengan memahami ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah mah gampang hadirin, bahkan bisa diriset nantinya. Ada proses fisika kimiawinya, betul? Bagaimana terjadinya hujan, air meluap di lautan, di sungai, gitu kan? Kalau ini dalam Al-Quran enggak cukup itu. Ada juga yang dia tidak memerlukan proses sains dan teknologi, tidak memerlukan proses daripada kimia dan fisikanya. Cukup iman, dan itu banyak terjadi. Contohnya aja deh yang paling gampang. Emang Nabi Adam siapa ayah ibunya? Ada nggak pernikahan ayah ibu Nabi Adam? Ya nggak ada lah. Nabi Adam diciptakan tanpa proses kimia, tanpa proses fisika. Allah cuma berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang keduanya, Allah ciptakan istrinya, ya. Nabi Adam agak ribet tuh, nggak ada bapak ibunya. Yang kedua agak sederhana, karena Bunda Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri, diambil oleh Allah, jadilah sang istri Bunda Hawa. Nanti setelah Bunda Hawa ada, baru deh tuh prosesnya Habil, Qabil, kemudian Nabi Syis, Nabi Daniel, anak-anak Nabi Adam, terus sampai hari ini. Hadirin, kita buktikan hadisnya ini. Rohnya Nabi dikembalikan ke jasadnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya datang tadi agak telat parkirnya, jalanannya agak ada kemacetan tadi di Bekasi, makanya saya baru tulis sekarang tuh. Biasanya udah saya siapkan, udah tinggal klik-klik gitu. Nih, kata Rasul, ma min ahadin yusallim alayya, tidaklah salah seorang umatku ngucapin salam kepada aku, kata Rasul, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali pasti Allah kembalikan rohku, nyawaku. Untuk apa ya Rasul? Hatta arudda alaihi salam, supaya saya jawab salam kalian. Ya, Rasul menjawab salam kita. Masya Allah ya Pak. Nomor ketujuh, adab dalam sholat dan dalam berdoa, baca sholawat. Rasul menegur seorang sahabat, dia berdoa angkat tangan, enggak baca pujian kepada Allah, enggak baca sholawat, tiba-tiba langsung, ya Allah berikan saya ini, ampuni dosa saya. Ditegur oleh Nabi, panggil orang itu, panggil. Ini hadisnya, riwayatnya Imam Tirmidzi. Ya. Kata Rasul, ajilah hada, orang ini tergesa-gesa deh. Ya, jangan begitu. Kalau kalian berdoa, baca dulu pujian kepada Allah, minimal apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum, hamdan na'imin, hamdas syakirin, ya mujibas sa'ilin, ya arhamar rahimin. Puji Allah dulu. Coba kita perlihatkan hadisnya. Lagian begini hadirin, sebenarnya nomor 7 ini lebih penting tuh. Salat tanpa sholawat maka tidak sah. Jadi sebenarnya itu rohnya salat ada dalam sholawat. Karena Bapak Ibu mau salat wajib, mau salat sunnah tanpa sholawat tidak sah. Makanya sholawat dulu yang tampil di padang mahsyar, bukan sholat. Sholat nanti setelah reda murka Allah, baru deh Nabi sabdakan, inna awwalu ma yuhasabu bil abdu min amalihi as-sholat. Amal yang pertama kali dihisab apa? Sholat. Itu setelah goncangan kiamat Pak. Kalau pas hari kiamatnya sholawat dulu. Makanya sholawat jadi rohnya sholat kita. Gitu. Baik. Nah ini yang saya tampilkan, yang masalah apa? Masalah doanya. Kata Rasul, panggil orang itu, ajilah hada, orang ini tergesa-gesa. Ya, kemudian Nabi bersabda setelah dipanggil, idza shalla ahadukum, kalau kalian baca doa, lihat tuh Pak,
Ini sholat di sini artinya bukan sholawat lagi, tapi artinya doa. Artinya bukan sholat lagi, tapi doa. Pada ayat ini Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusholluna. Ini artinya bukan sholat, bukan doa, tapi artinya apa? Bersolawat gitu. Ya, artinya memberikan rahmat Allah kepada Nabi Muhammad. Begitu bahasa Arab. Kata-katanya satu, sholat, tapi artinya bisa sholat, bisa doa, bisa baca sholawat. Tergantung siakul kalam, tergantung daripada paragraf yang berlaku sedang berbicara apa. Itu bisa dipahami dengan secara alamiah, secara alami bisa dipahami oleh para orang yang ngerti bahasa Arab, ya, dengan ilmu nahwu sorobnya begitu. Baik, kita kembali dulu. Idza shalla ahadukum, kalau kalian salah seorang kalian berdoa. Jadi sholat di sini berdoa artinya. Falyabda bitahmidillah wassana alaih, puji Allah dulu. Summa lisalli ala nabi, udah gitu baru tuh bersolawat kepada aku, kata Rasul. Summa liyad'u ba'du bima syaa, udah gitu baru deh kalian silakan doa, terserah kalian apa yang kalian hendaki. Jadi alhamdulillah rabbil alamin ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfirli wa li walidayya, gitu ya. Allahumma rzuqni, Allahumma fulan fulan. Ustaz, emang boleh pakai sayidina? Nah, hadirin, itu apa di belakang? Adik-adik bicara ya, jangan ngobrol. Hadirin, saya mau jelaskan gini Pak. Kalau ada orang, Anda baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, lalu Anda disalahin, nggak boleh pakai Sayyidina, bid'ah. Saya katakan orang ini kurang ngaji, kurang baca, kalau udah baca pun kurang adabnya. Kok nyalahin Imam Bukhari? Emangnya Anda nggak pernah baca kah? Kalau Imam Bukhari dalam halaman pertama kitabnya, dalam rangka beliau membuka kitab Sahih Bukhari, kitab terbaik setelah Al-Quran Pak, Al-Quran Sahih Bukhari, pakai Sayyidina. Nih enaknya ngaji pakai kitab, buka kitab gini Pak, saya bisa buktiin nih. Jadi jangan menyalahkan, boleh pakai Allahumma sholli ala Sayyidina, boleh Allahumma sholli ala Muhammad langsung gitu. Ini nyalah-nyalahin bahaya ini, di Indonesia sedang marak nih orang-orang kayak begini. Ya, apalah ilmu kita, nggak ada apa-apanya dibanding dengan Al-Imam Bukhari loh Pak. Nih coba kita perlihatkan. Hadirin, dalam Sahih Bukhari ya, Imam Bukhari dalam kitabnya itu nomor 1, beliau pakai ketika membuka kitabnya itu pakai Sayyidina tuh. Nih, ini halaman pertama nih. Beliau membuka kitab Sahih Bukharinya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Tuhan yang Maha Kasih lagi Maha Sayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Alladzi anzala ala abdil kitab, yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Liyakuna lil alamina nadhira, supaya hambanya tadi yaitu Nabi Muhammad menjadi pemberi peringatan bagi semesta alam. Wassalatu, dan bermula kesejahteraan. Wassalamu, dan keselamatan. Ala Sayyidina Imam Bukhari. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak. Dalam sholat termasuk Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, boleh pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina. Bahkan lebih afdal pakai Sayyidina. Itu fatwa ulama kita, Al-Imam Ibnu Hajar Haytami dan ulama-ulama kontemporer kesininya. Baik, hadirin, kemudian nomor ini sudah nomor berapa? Nomor 7. Nomor 8 Pak, lusa ini, lusa hari apa sih? Hari Jumat, baca sholawat ummi 80 kali, diampuni dosa 80 tahun. Ini kesempatan yang sangat hebat nih, jangan ditinggalkan. Aduh, kitabnya belum saya buka. Lupa hadirin, kitabnya belum saya buka. Saya buka kitabnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin.
Nih sudah ada, alhamdulillah. Untung nggak lama-lama laptopnya ini. Hadirin, dalam kitab Imam Ghazali yang riwayatnya adalah Imam Daraqutni, dan dinyatakan hadisnya hasan oleh Imam Ibnu Nu'man. Nih, saya tampilkan dulu derajat hadisnya. Wa qala Ibnu Nu'man, berkata Al-Imam Ibnu Nu'man, hadisun hasan, derajatnya hasan. Baca salat ummi 80 kali, diampuni dosa 80 tahun. Kata Rasul, man shalla alayya, siapa yang baca salawat kepadaku fi yaumil jum'ati, pada hari Jumat, samanina marrah, 80 kali, ghafarallahu lahu dzunuba samanina sanah, maka diampuni dosa 80 tahun. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa shalla alaik, bagaimana bacaannya itu? Maka Rasul ajarkan, gampang aja tuh Pak, ya. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Cukup segitu aja, 80. Ini kuasa Allah untuk memberikan pahala besar. Seperti apa pahala apa? Lailatul Qadar. Salat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar, apa pahalanya? 83 tahun, 4 bulan, 1000 bulan. Anda berinfak 10.000 rupiah aja pada malam Lailatul Qadar, pahalanya seperti berinfak pada 83 tahun. Itu kuasa Allah. Jangan tinggalkan ini hadirin, tiap hari Jumat, terutama ba'da asar. Yang terakhir hadirin, yang terakhir adalah sholawat dibaca untuk kebaikan dunia akhirat. Bapak Ibu, kita punya problem apa? Punya problem ini itu, kata para ulama, baca sholawat. Anda ingin hajat apa? Baca sholawat. Ini dari sahabat yang tadi itu saya bilang, sahabat Ubay bin Ka'ab yang hafalan Qur'annya macam air. Sebegitupun beliau dengan hafalan Qur'annya, murojaahnya sekian banyak setiap hari, enggak lupa lisannya bersolawat terus. Coba kita buka hadisnya, riwayat Imam Tirmidzi. Nih, ya Rasul, kata Ubay bin Ka'ab, ini Syekhul Qurra'nya nih Pak, ya, guru besarnya ilmu Qur'annya para sahabat. Beliau Zaid bin Sabit dengan satu lagi Tamimud Dari. Aduh, hilang sebentar. Ini salah pencet, hilang dia Pak. Kan sensitif. Ini kan serba tools apa begitu. Kata Ubay, ya Rasul, saya bersalawat setiap hari kepada engkau 1/4 waktu saya. Rubu' itu 1/4. Mana sih? Nih, rubu', kata Rasul, masyita, terserah kamu, fa'in zitta, kalau kamu tambahkan lagi, fahuwa khairul laka, lebih baik. Qultu, saya berkata lagi, an-nisfa, kalau begitu setiap hari setengah waktu saya untuk bersolawat, 12 jam, berjalannya, duduknya bersolawat, berkendaranya. Kata Rasul, masyita, terserah kamu, fa'in zitta, kalau kamu tambahkan, fahuwa khairul laka, lebih baik lagi. Aku berkata lagi, fasulusen, kalau begitu saya ingin bersolawat 2/3 waktu saya. Nabi bersabda, masyita, terserah kamu, fa'in zitta, kalau kamu tambahkan lagi, fahuwa khairul laka, itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay, aj'al laka sholati kullaha, ya Rasul, kalau begitu 24 jam selain di toilet atau di dalam keadaan tidur, saya ingin bersolawat terus kepada engkau. Kata Rasul, wahai Ubay, kalau engkau melakukan itu, memperbanyak sholawat, idzan tukfaham, maka kalau begitu keinginanmu, hajat-hajatmu akan ditunaikan oleh Allah, dicukupi oleh Allah. Itu dunianya. Wa yughfar laka dzambuka, dan dosamu akan diampuni. Sholawat dunia akhirat dapat. Para jamaah dirahmati Allah, semoga Allah mudahkan kita, bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasul dengan memperbanyak baca sholawat. Sudah adzan? Berapa menit lagi? Ada yang bertanyakan Pak? Silakan. Ya, silakan. Bersolawat tanpa wudu, bersolawat lagi jogging, bersolawat lagi masak, bersolawat lagi goreng-goreng, bersolawat lagi nyapu-nyapu, kecuali di toilet, silakan. Amalan satu-satunya yang sekalipun kita lalai hatinya tetap diberikan pahala. Itu amalan pasti diterima. Iya, sholawat.
Apalagi kalau sambil merasakan kedatangan dan kehadiran baginda Rasul, merasakan hadirnya kasih sayang Rasul, itu yang terbaiknya. Pak, kita kalau ingat bapak ibu kita dalam doa kita menyucurkan air mata, bisa nggak kangen sama Rasul begitu? Yang kedua, kita kalau kangen sama orang tua kita kebawa sama mimpi, bisa nggak terbawa sama mimpi kita kehadiran Nabi Muhammad? Itu ulama-ulama tuh banyak yang bermimpi kayak begitu. Ya, paling nggak seumur hidup lah Pak, kita pernah didatengin Rasul dalam mimpi kita. Itu tanda-tanda baik tuh Pak. Kenapa? Saya buktikan insya Allah. Tentang hadis mimpi Sahih Bukhari Muslim hadisnya. Kamu mimpi ketemu aku kata Rasul, itu betul. Udah adzan belum? Udah adzan belum? Mau ditampilkan Pak? Nggak lama kok. Nomornya 110 dalam Sahih Bukhari. Kata Rasul, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqa. Siapa yang bermimpi ketemu aku itu betul. Tuh nomor 110. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa. Sebentar ya. Siapa yang bermimpi ketemu aku, sungguh itulah bertemu dengan aku haqqan. Betul secara hak. Kenapa? Fa inna syaitan la yatamassal fi surati. Karena syaitan tidak bisa menyerupai diriku sekalipun dalam mimpi-mimpi Anda, itu kata baginda Rasul. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Kekurangan dimaafkan, kita akhiri dengan kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.